Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil yang saya hormati dan banggakan, para mahasiswa, terutama mahasiswa mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang saya banggakan, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih mendapatkan iman dan Islam, kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan hingga detik ini, dan juga salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah, Allahumma amin. Pemirsa sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang ilmu-ilmu keislaman, ya, dalam mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin tentunya. Nah, eksistensi ilmu pengetahuan ini perlu Anda pahami di awal, ya, sebagai fondasi. Penerapan ilmu itu ada untuk beberapa hal. Pertama ada ilmu murni, ya, pure science, kemudian ada ilmu praktis, applied science, kemudian ada ilmu campuran. Fungsi ilmu itu untuk apa? Fungsi ilmu pertama ada dalam bentuk ilmu teoretis rasional. Kemudian ada ilmu empiris praktis, kemudian ada ilmu teoretis empiris. Cabang ilmu bisa kita bagi secara sederhana adalah ilmu keislaman, ada ilmu eksakta, ada ilmu sosial, ya, ada juga kajian ilmu, ya. Dalam arti ini landasan pengembangan ilmu lebih tepatnya dalam konteks filsafat, yaitu ada aspek ontologi. Yang kedua ada aspek epistemologi, yang ketiga ada aspek aksiologi atau kebermanfaatannya mau seperti apa. Kemudian tahapan ilmu, ada klasifikasi, ada komparasi, ada kuantifikasi. Ini bisa Anda buka dalam buku yang diterbitkan oleh penulisnya Ibnu Kencana Syafi'i, Al-Quran dan Ilmu Politik, ya, tahun 1996 di halaman 33. Coba kita lihat dari aspek segi penerapan ilmu. Ilmu murni itu berorientasi pada teoretisasi. Apa itu? Bertujuan membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak. Ilmu praktis adalah ilmu yang langsung dapat diterapkan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi applied sciences sekali. Jadi ilmu yang diterapkan untuk bagaimana masyarakat mengatasi problema hidup, ya, masalah-masalah kemiskinan, masalah-masalah sosial, hukum, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian dari aspek segi fungsi kerjanya ilmu. Ilmu teoretis rasional itu apabila menggunakan cara berpikir secara dominan, ya, deduktif dan silogisme seperti ilmu hukum yang berdasar pada aspek dogmatis. Jika itu menggunakan analisis induktif yang dimulai dari kasus lapangan, misalnya teori sosial yang berasal dari peristiwa di lapangan, maka itu disebut sebagai ilmu empiris praktis. Begitu. Kemudian yang berikutnya ilmu teoretis empiris. Ini apabila menggunakan analisis gabungan antara induktif dan deduktif, atau sebaliknya misalnya adalah ilmu politik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah segi cabang ilmu. Misal ilmu keislaman, ya, berasal dari wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang ditelaah tentunya dengan metode tertentu baik secara tekstual, kontekstual, rasional, bahkan ada cara hermeneutik seperti itu. Kemudian ilmu eksakta adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat-sifat nama dan bilangan menurut tanggapan manusia. Kemudian ada ilmu sosial. Apa itu ilmu sosial? Ilmu pengetahuan yang menyelidiki kehidupan manusia termasuk kehidupan rohaninya. Ini penting untuk teman-teman pahami. Nah, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu tentang kajian pokok ilmu, teman-teman. Yang pertama ontologi. Ini kita akan bicara sedikit filosofis, filsafati. Ada 3 landasan pengembangan ilmu pengetahuan yang perlu teman-teman tahu, yaitu aspek ontologi, aspek epistemologi, yang ketiga aspek aksiologi. Ontologi terkait kajian pokok ilmu adalah teori tentang ada.
dan realitas atau sifat dan realitas dengan refleksi rasional serta analisis dan logika sintesis. Ia disebut dengan objek kajian material yang menjadi pokok persoalan. Jadi objek material itu apa sih yang dikaji dari sebuah ilmu? Itu objek material sebagai pokok persoalan. Kemudian juga ada objek forma atau yang menjadi pusat perhatian. Kemudian yang kedua, aspek epistemologi, yaitu cara memperoleh ilmu pengetahuan tentang bagaimana ilmu yang benar dan bagaimana cara mengetahuinya. Sehingga yang ditanyakan adalah bagaimana terminologinya apa, arti secara terminologi apa, metodologinya seperti apa, filsafatnya apa, sistematikanya bagaimana, teorinya seperti apa, dan tekniknya bagaimana. Serta atas dasar inilah kemudian ditentukan asasnya dan dasar suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Setelah kita tahu cara memperoleh ilmu pengetahuan yang benar dan baik seperti apa, kita harus juga tahu bagaimana penerapan yang baik terhadap ilmu ya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, penerapan ilmu dengan memperhatikan klasifikasinya, tujuannya, manfaatnya, perkembangannya seperti apa, itu adalah aspek aksiologi. Dalam penerapannya, ilmu jelas harus dibagi menjadi ilmu murni dan ilmu terapan. Jadi aksiologi itu begini, baik atau tidak sebuah penemuan ilmu pengetahuan bagi kemanusiaan adalah ketika kita tahu, ketika diterapkan berdampak positif tidak bagi manusia, merusak atau tidak, eksploitatif atau enggak. Nah, itu adalah aksiologi ya. Kemudian dari segi perkembangan ilmu, ada tahap klasifikasi yang pertama. Ilmu berada dalam kondisi pemilahan ya, menentukan dan memilah-milah keberadaannya dengan cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Yang berikutnya adalah tahap komparasi. Ilmu dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lain sebagai kelanjutan dari tahap klasifikasi sehingga diketahui apakah ilmu tumpang tindih dengan ilmu lainnya atau saling berhubungan. Yang ketiga, tahap kuantifikasi. Ilmu berada pada kondisi yang matang atau kematangan tertentu sudah dapat diukur keberadaannya baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, keilmuan Islam itu berawal dari pokok ajaran Islam, teman-teman. Ingat ya, keilmuan Islam itu berawal dari pokok ajaran Islam sebagai sebuah pedoman hidup. Struktur kajian keilmuan hukum Islam normatif, yaitu dari Al-Quran dan Hadis itu sebagai sumbernya, nanti akan muncul akidah, syariah, akhlak, kemudian akidah akan memunculkan teologi, syariah akan memunculkan usul fikih dan fikih, akhlak akan memunculkan akhlak dan tasawuf ya. Nanti kemudian fikih, kalau kita ambil fikih akan memunculkan fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat atau pernikahan, fikih jinayah, fikih siasa, fikih waris ya, faraid ya, kemudian fikih wakaf dan juga fikih qadha. Nah, kemudian nanti itu akan menghasilkan pokok-pokok bahasan yang lebih derivatif, turunannya apa, dan sub-sub bahasan pokok lainnya. Jadi itu contoh struktur kajian keilmuan hukum Islam yang normatif. Epistemologi, apa sih itu kalau kita mau jelaskan lebih detail? Epistemologi adalah kata, pikiran, percakapan tentang pengetahuan yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. 3 masalah pokok yaitu mengenai sumber pengetahuan. Dari mana sih pengetahuan yang kita dapati itu berasal? Jadi epistemologi bicara tentang sumber atau the origin of knowledge, tentang sumber pengetahuan itu berasal dari mana. Kemudian yang kedua tentang watak pengetahuan, yang adanya dunia yang benar-benar ada di luar pikiran kita gitu loh. Kita kan mengetahui sesuatu berasal dari luar kita. Kita harus tahu wataknya seperti apa dan bagaimana cara mengetahuinya serta mengenai kebenaran itu sendiri ya. Coba baca buku yang ditulis oleh Muhammad Hashim dan juga jurnal yang ia tulis ya dalam Al-Murabbi, Jurnal Pendidikan Islam, tentang epistemologi Islam bayani, burhani dan irfani. Epistemologi Islam menurut Muhammad Abid Al-Jabiri. Ini teman-teman perlu tahu ya, epistemologi Islam menurut Muhammad Abid Al-Jabiri. Bayani yang pertama, apa itu bayani? Bayani adalah suatu epistemologi yang mencakup disiplin-disiplin ilmu yang berpangkal dari bahasa Arab. Pendekatan yang digunakan adalah lugawiyah atau kebahasaan. Dalam bahasa filsafat, pendekatan bayani dapat diartikan sebagai metode berpikir yang didasarkan atas teks. Epistemologi ini telah digunakan para fuqaha atau pakar fikih ya, mutakalimin, pakar teologi ya, dan juga usuliyin atau pakar usul fikih. Untuk apa mereka menggunakan metode bayani?
memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung atau dikehendaki dalam lafaz atau digunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari lafaz yang zahir pula. Kemudian yang kedua untuk istimbat atau pengkajian hukum-hukum dari al-nusus ya ad-diniyah atau Al-Qur'an dan hadis. Epistemologi Islam menurut Muhammad Abid Al-Jabiri yang kedua adalah burhani. Epistemologi burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio, akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Sumber pengetahuan burhani adalah rasio, ya, bukan teks atau institusi. Epistemologi burhani disebut juga dengan pendekatan ilmiah dalam memahami agama atau fenomena keagamaan sehingga pendekatannya bisa menggunakan histori atau sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, filsafat, dan bahasa atau hermeneutika. Dalam filsafat, baik Islam maupun Barat, istilah yang sering digunakan adalah rasionalisme untuk menyebut burhani ini. Jadi burhani itu adalah istilah dalam Islam, dalam filsafat Barat dikenal sebagai rasionalisme, di mana akal merupakan dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan yang paling hakiki, walaupun belum didukung oleh fakta empiris. Nah, yang ketiga menurut Abid Al-Jabiri adalah irfani. Apa itu irfani? Pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada kasyaf. Apa itu kasyaf? Yaitu tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan, sehingga pengetahuannya tidak diperoleh dari analisa teks, tetapi dengan ruh, ya, dengan Tuhan langsung, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya, kemudian masuk pada pikiran, dikonsep, kemudian dikemukakan pada orang lain secara logis. Setidaknya teman-teman, pengetahuan irfani diperoleh dengan tahapan persiapan, dengan menempuh jenjang kehidupan spiritual. Ya, ini laku-laku spiritual yang dilakukan oleh para sufi, ya. Penerimaan ketika sudah mencapai tingkat sufisme, pengungkapan yakni pengalaman mistik yang diinterpretasikan melalui lisan atau tulisan, ya. Dalam filsafat, irfani dikenal dengan istilah intuisi. Dengan intuisi manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Nah, ada klasifikasi ilmu keislaman berdasarkan epistemologi yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, bayani, ya, itu mempelajari di dalamnya Al-Quran, hadis, ya, tafsir ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ulumul hadis, kemudian fikih, sejarah peradaban Islam, ekonomi Islam, politik Islam, pendidikan Islam, bahasa Arab, dakwah Islam, ya, fikih ada fikih ibadah tadi, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayah, fikih siasah, fikih waris, ya, fikih wakaf, dan juga fikih qadha, seperti itu. Kemudian dalam pendidikan Islam kita bisa lihat ada psikologi pendidikan Islam, ada manajemen pendidikan Islam, ada kurikulum pendidikan Islam, ada program pendidikan Islam, ada sosiologi pendidikan Islam, dan juga teknologi pendidikan Islam. Bahasa Arab ada nahwu, shorof, balaghah, ya. Kemudian dakwah Islam kita bisa lihat ada komunikasi Islam, komunikasi penyiaran Islam, sosiologi Islam, manajemen Islam, psikologi Islam, dan sebagainya. Itu wilayah yang dikaji oleh Bayani. Yang dikaji oleh Burhani apa? Pertama, teologi Islam, yang kedua, filsafat Islam. Yang dikaji dalam irfani apa? Tasawuf dan juga etika Islam. Itu klasifikasi ilmu keislaman berdasarkan epistemologi. Kemudian cabang ilmu agama Islam, ya. Sumber ilmu itu apa dalam Islam? Wahyu. Yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis. Apa yang diajarkan di dalamnya yang perlu kita pelajari? Ada sejarah peradaban Islam, ada perkembangan modern dan pembaruan Islam seperti apa, dakwah Islam, pendidikan Islam, hukum Islam dan peranata sosial, pemikiran kaitannya dengan filsafat, kalam dan tasawuf, ulumul Quran, ulumul hadis, ya, bahasa dan sastra Arab. Anda bisa baca bukunya Juhaya S. Praja, Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana sih hubungan Islam dengan sains keislaman. Siapa saja kira-kira ulama yang expert atau ahli di bidang ini. Ada teman-teman yang perlu teman-teman tahu, ya, ulama dengan keahlian sains kealaman dalam Islam. Ada Abu Raihan Al-Biruni atau yang kita kenal secara pendek dengan Al-Biruni. Ada Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau kita kenal sebagai Al-Khawarizmi. Ada juga Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina atau Ibnu Sina yang di barat dikenal sebagai Avicenna.
Beliau adalah pakar kedokteran yang sangat diakui, bahkan bukunya, kitabnya, Qanun at-Tibb itu ada di dalam perpustakaan di Harvard University, ya, menjadi rujukan utama di sana. Kemudian Islam dan ilmu sosial dan sains sosial. Siapa tokoh-tokoh yang expert di bidang ini kira-kira teman-teman? Ada, ya, beberapa. Ada Abu Hamid Al-Ghazali atau kita kenal sebagai Imam Al-Ghazali. Ada Abu Zaid Abdurrahman Ibn Khaldun atau kita kenal dengan Ibn Khaldun, ya, dengan teori asobiyahnya dalam filsafat sejarah. Kemudian ada Muhammad Abid Al-Jabiri yang tadi menerangkan tentang epistemologi dalam Islam, Bayani, Burhani, Irfani. Ini pemikir-pemikir dari masa lampau itu Ibn Khaldun. Kemudian Al-Ghazali yang cukup baru kontemporer di abad modern adalah Muhammad Abid Al-Jabiri. Nah, penjelasan-penjelasan yang barusan saya berikan ini, teman-teman, bisa teman-teman dapati dari berbagai macam referensi, ya. Pertama, teman-teman bisa baca bukunya Waryani Fajaryanto terbitan tahun 2013, yaitu pengembangan kurikulum ilmu-ilmu keislaman di perguruan tinggi agama Islam. Ya, ini di jurnal Forum Tarbiyah, bisa Anda lihat volume 11 nomor 2. Kemudian Anda juga bisa baca buku-buku karya Muhammad Abid Al-Jabiri, Hasan Hanafi, Muhammad Arkon, ya, Fazlur Rahman dan sebagainya. Kemudian Anda juga bisa baca bukunya Muhammad Zainal Abidin terbitan tahun 2014. Judulnya tentang filsafat ilmu-ilmu keislaman integralistik. Maaf, ini ada dalam jurnal Ilmu Usuluddin terkait studi pemikiran Kuntowijoyo, volume 13 nomor 2. Kemudian ada juga tulisan dari Muhammad Hashim tahun 2018 terbitnya di Jurnal Pendidikan Agama Islam, volume 3 nomor 2 tentang epistemologi Islam tadi, Bayani, Burhani, dan Irfani, ya. Di Jurnal Pendidikan Agama Islam, jurnalnya namanya Al-Murabbi. Kemudian Anda juga bisa baca buku-buku epistemologi banyak, ya, baik terbitan Islam maupun terbitan Barat, ya, Popper, ya, Eric Fromm, kemudian Ayer dan sebagainya. Banyak buku-buku yang bisa Anda baca, atau buku-buku filsafat dan sejarah filsafat, serta buku terbitan dari IDRI tahun 2008, Epistemologi Ilmu Pengetahuan dan Keilmuan Hukum Islam, penerbit Lintas Pustaka Jakarta. Nah, tema ini teman-teman, ini penting sekali bagi teman-teman untuk memahami bahwa ternyata Islam dan sains itu saling melengkapi, tidak saling mendikotomikan, tidak saling memisahkan, tapi harusnya tadi bisa berintegrasi, ya, bisa terintegrasi, bisa kemudian bersatu untuk menyelesaikan beragam problematika hidup yang ada, baik itu problem politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, sains dan teknologi, alam dan lingkungan. Politik, ya, terutama itu harus kita pelajari bagaimana berpolitik yang manusiawi, yang bermoral. Nah, referensi-referensi ini tolong bisa teman-teman dapatkan dan teman-teman baca. Selain membaca PowerPoint dari saya, juga materi-materi yang ada dalam video pembelajaran. Mengapa demikian? Karena materi-materi ini sekali lagi teman-teman menjadi basic, menjadi dasar teman-teman, agar teman-teman selain sudah belajar Islam Ulil Albab, sekarang belajar Islam Rahmatan lil Alamin sebagai mata kuliah yang ada di UI, agar teman-teman bisa membangun mindset keilmuan yang Rahmatan lil Alamin. Itu yang paling penting, yang perlu teman-teman dapati, yang perlu teman-teman miliki. Dan saya rasa kepentingan lainnya adalah bagaimana teman-teman setelah lulus, teman-teman betul-betul bisa menjadi seorang mahasiswa yang lulusan yang khairun nas anfa'uhum linnas, yang sebaik-baik manusia adalah yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kalau ada pertanyaan dan juga tanggapan, bisa langsung nanti di kolom komentar di channel YouTube ini, atau kemudian teman-teman juga bisa memasukkan pertanyaan via Classroom, ya, atau juga teman-teman bisa mengerjakan tugas-tugas kuliah, ya, di classwork yang sudah saya buat di sana. Dan juga teman-teman bisa juga buka video lain, ya, yang ada di panopto.ui.ac.id. Itu buku-buku materi yang ada itu sudah dirubah, ya, menjadi materi yang sifatnya digital dalam video pembelajaran seperti ini. Itu juga ada dalam Panopto. Nah, teman-teman, sekali lagi saya rasa penting bagi teman-teman untuk mengikuti perkuliahan ini sampai selesai. Nanti masih ada 2 video pembelajaran lain yang bisa teman-teman ikuti dan teman-teman pelajari, teman-teman tonton. Silahkan beri komentar langsung juga di dalam channel YouTube ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.
saya tidak lupa untuk mengingatkan kembali, tolong baca bukunya Kunto Wijoyo juga. Saya terlupa, kemudian juga baca bukunya Nurholis Majid ya, banyak sekali buku-buku Profesor Dr. Nurholis Majid terkait dengan integrasi ilmu dan agama, juga terkait bagaimana membangun sikap yang intelektual dalam kalangan Islam. Dan saya rasa teman-teman perlu ya sekali lagi untuk mengetahui Profesor Dr. Kiai Haji Nurholis Majid. Itu kawan Gus Dur, yaitu sahabat Gus Dur, asalnya juga sama dari Jombang, dan dia murid terbaik, salah satu murid yang disukai dan disayangi sekali oleh Fazlur Rahman. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.